Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi peluang. Dan untuk submateri di sini mengenai ruang sampel dan titik sampel. Untuk pendahuluan di sini kalian harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi tentang apakah itu percobaan atau eksperimen, kemudian ruang sampel serta titik sampel. Dan di sini untuk pengertian dari percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Sebagai contoh di sini ketika percobaan atau eksperimen dengan menggunakan dadu, yaitu melemparkan dadu, boleh melempar satu dadu atau dua dadu atau bisa lebih. Kemudian di sini ada juga percobaan melemparkan koin. Dan untuk koinnya juga boleh lebih dari satu. Boleh juga ada percobaan yang menggabungkan antara melempar dadu serta koin. Nah, untuk percobaan atau eksperimen tidak hanya terbatas untuk dadu dan koin, tetapi bisa ada percobaan seperti memilih pasangan antara baju dan celana atau percobaan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang sampel di sini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Dan sebagai contoh di sini, ketika Anda melakukan eksperimen atau percobaan melempar sebuah dadu, maka himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan di sini kemungkinannya ada 6, yaitu bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, atau muncul angka 3, muncul angka 4, atau muncul angka 5, sampai muncul angka 6. Dan himpunan yang berisi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan, inilah yang dimaksud dengan ruang sampel. Kemudian di sini berikutnya adalah titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kalau tadi ruang sampel itu berupa himpunan, maka untuk titik sampel itu adalah anggotanya. Nah, di sini anggotanya adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau pada pelemparan satu buah koin, maka ruang sampelnya adalah ruang sampel berisi kemungkinan muncul angka atau kemungkinan muncul gambar. Kemudian yang dimaksud dengan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel dengan sifat-sifat tertentu. Nah, jadi karena tadi ruang sampel itu merupakan himpunan, maka pasti akan ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itulah yang dimaksud dengan kejadian. Sebagai contoh di sini, pada pelemparan sebuah dadu, tadi ruang sampelnya itu kan himpunan yang anggotanya 1 sampai 6. Nah, untuk kejadiannya itu ada sifat tertentu, misalkan kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap di sini maka kejadiannya adalah himpunan yang berisi angka kemungkinan muncul angka 2, 4, atau 6. Misalkan nanti ada kejadian munculnya mata dadu ganjil, maka dia ruang kejadiannya himpunannya juga berubah. Kalau ganjil berarti ya 1, 3, dan 5. Kemudian banyaknya titik sampel pada suatu ruang sampel S, jadi ruang sampel itu dinotasikan dengan S, banyak titik sampel dinotasikan dengan NS. Jadi di sini adalah banyaknya titik sampel atau banyak anggota dari S. Sedangkan banyaknya titik sampel kejadian A, nah, jadi kejadian itu notasinya A, itu dinyatakan dengan NA. Sebagai contoh tadi pada pelemparan sebuah dadu, maka NS-nya atau banyaknya titik sampel itu sama dengan 6. Sedangkan pada kejadian munculnya mata dadu genap, maka NA-nya itu sama dengan 3. Sekarang bagaimana cara menentukan ruang sampel suatu eksperimen atau percobaan?
Nah, di sini percobaan pertama yaitu percobaan melempar 2 koin bersama. Nah, pada sebuah koin itu ada 2 kemungkinan, yaitu bisa dia ketika dilempar muncul angka, kita notasikan dengan A, atau bisa juga muncul gambar atau dinotasikan dengan G. Dan secara sederhana, cara menentukan ruang sampel bisa dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Nah, jika dengan menggunakan tabel, jadi tabel kemungkinannya tadi pada koin pertama, misalkan ini koin pertama, yang ini koin kedua. Koin pertama dia kemungkinannya akan muncul angka dan gambar. Kemudian koin kedua dia juga kemungkinannya akan muncul angka dan gambar. Sehingga ruang sampelnya bisa juga di koin pertama dia muncul angka, koin kedua muncul angka. Atau koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Atau koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka, atau kedua-duanya muncul gambar. Sehingga ruang sampelnya dia anggota-anggotanya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sedangkan jumlahnya, jumlah titik sampelnya itu ada 4. 4 dari mana? Nah, jadi koin pertama itu kan ada 2 kemungkinan. Koin kedua juga ada 2 kemungkinan. Sehingga kalau dikalikan ada 4. Kemudian bisa juga dengan menggunakan diagram pohon. Nah, jadi kalau untuk diagram pohon, koin pertama dia munculnya angka ya. Misalkan untuk yang angka, yang koin kedua bisa angka, gambar, kemudian yang berikutnya angka, gambar. Jadi ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Nah, sama dengan yang tadi. Tapi kalau kalian nanti sudah profesional atau sudah terbiasa tanpa menggunakan tabel atau diagram pohon ya tidak apa-apa. Yang penting nanti jumlahnya dan titik sampelnya tepat. Kemudian percobaan berikutnya di sini adalah melempar 1 koin dan 1 dadu bersama-sama. Dan untuk koin kemungkinannya ada 2, yaitu bisa muncul angka atau dia muncul gambar. Sedangkan pada dadu kemungkinannya ada 6, yaitu bisa dia muncul angka 1, 2, 3, 4, dan 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jika dengan menggunakan tabel, yang ini koin, yang ini dadu, ini angka, gambar, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinannya dia bisa koinnya muncul angka, dadu muncul, koinnya muncul angka, dadunya muncul angka 1. Yang ini bisa A dan 2, A dan 3, angka dan 4, angka dan 5, angka dan 6. Kemudian kemungkinan berikutnya jika koinnya muncul gambar. Gambar dengan angka 1 pada dadu, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Sehingga ruang sampelnya bisa didaftar menjadi A1, A2, A3, A4, A5, A6, kemudian yang gambar G1, G2, G3, G4, G5, G6, selesai. Dan untuk banyak titik sampel atau NS itu sama dengan
bisa dikalikan. Jadi tadi untuk koin dia ada 2 kemungkinan. Kemudian untuk dadu dia ada 6 kemungkinan. Ada sebanyak 12 titik sampel. Sedangkan dengan menggunakan diagram pohon pun bisa. Jadi di sini kemungkinan pada koin angka, kemudian pada dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Jadi kemungkinannya angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Kemudian untuk koin yang satu sisinya yaitu gambar, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Dan ini jumlahnya adalah 12. Sama. Kemudian untuk contoh yang ketiga di sini percobaan memilih pakaian. Dwi akan menghadiri pesta ulang tahun temannya. Dwi ingin datang dengan pakaian yang menawan. Dwi memiliki koleksi 4 gaun dan 5 sepatu. Tentukan ruang sampel untuk percobaan memilih pakaian. Nah, di sini kita misalkan saja untuk gaun, 4 gaun, kita notasikan dengan ada gaun pertama, gaun kedua, gaun ketiga, gaun keempat. Kemudian ada 5 sepatu. 5 sepatu berarti kita notasikan dengan sepatu pertama, sepatu kedua, sepatu ketiga, sepatu keempat, dan sepatu kelima. Sehingga untuk banyak anggota dari ruang sampelnya nanti akan ada sebanyak, tinggal kalian kalikan, yaitu gaunnya ada sebanyak 4 dan sepatunya ada sebanyak 5. Jika dikalikan sama dengan 20 dan inilah yang harus kalian cari. Ada 20 kemungkinan memilih pakaian yang terdiri dari gaun dan sepatu. Kita daftar dengan menggunakan tabel. Gaun yang ke bawah, ini sepatu yang ke atas. Gaunnya ada 4, berarti ini G1, G2, G3, G4. Kemudian sepatunya ada 5, S1, S2, S3, S4, dan S5. Kemudian kita pasangkan titik sampel yang pertama, yaitu dia gaun pertama dengan sepatu yang pertama. Kemudian ini G1, S2, G1, S3, G1, S4, G1, S5, yang berikutnya G2, S1, G2, S2, G2, S3, G2, S4, G2, S5. Yang berikutnya gaun ketiga, G3, S1, G3, S2, G3, S3, G3, S4, G3, S5. Berikutnya G4, S1, G4, S2, G4, S3, G4, S4, G4, S5. Dan ada sebanyak 20 titik sampel dari percobaan memasangkan 4 gaun dan 5 sepatu. Kemudian untuk diagram pohon, dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, kalian bisa memasangkan antara 4 gaun dan sepatu.
Demikianlah penjelasan mengenai ruang sampel, kemudian titik sampel, percobaan, cara menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Dan yang berikutnya kita akan masuk ke dalam materi peluang teoretik. Ada peluang teoretik, ada peluang eksperimen. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.